untuk kami tetap ada dan menjalani hari-hari kami di hadapan-Mu. Biar di minggu pertama ini kami mengalami sukacita Allah, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan adanya Bapa. Berbicara bagi kami secara pribadi hari ini Tuhan. Biar melalui firman Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan, dan diingatkan akan rancangan dan karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih boleh menolong kita, memelihara kita, dan memberkati kita sampai pada hari ini. Dalam kesempatan hari ini saya mengajak kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Mohon supaya Bapak Ibu bisa menyimak dan melihat Alkitabnya masing-masing. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca dalam Injil Yohanes, maka dalam Injil ini menyatakan tentang keberadaan Yesus Kristus yang mengungkapkan dan memperlihatkan secara luas tentang keberadaan Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan di dalam Injil Yohanes, Yesus digambarkan dengan beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa akulah roti. Yesus digambarkan dengan roti. Yesus juga katakan akulah hidup, aku terang dunia, aku pintu, aku gembala yang baik, aku kebangkitan dan hidup, aku jalan kebenaran dan hidup, aku pokok anggur yang benar. Bagian ini ketika Yesus mengungkapkan aku adalah, karena Yesus ingin mempertegaskan dan menyatakan dan mempreposisikan dirinya adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Ketika Yesus katakan aku adalah, dalam teks Yunani-nya adalah ego eimi, yang menyatakan tentang keberadaan Yesus yang adalah secara hakikatnya dia adalah Allah yang berkarya, Allah yang dalam
dialami oleh Musa ketika Musa ada di padang gurun dan berjumpa dengan Allah dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika Musa katakan, "Siapa engkau?" "Aku adalah aku." Dalam ketika Musa mengungkapkan tentang bagaimana mungkin aku nanti bisa menceritakan hal itu kepada orang lain, kepada bangsa Israel. Katakanlah, "Aku adalah aku." Eyeh, Asher, Eyeh. Yang mengungkapkan tentang hakikat yang berkarya, yang berkuasa, yang berotoritas di atas segala-galanya. Nah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang otoritas yang ilahi yang ada di dalam. Oleh karena itu ketika Yesus menyatakan, "Aku adalah gembala yang baik, aku adalah pokok anggur, aku adalah terang, aku adalah roti," menjelaskan tentang keberadaan, posisi, hakikat Yesus pada saat itu. Maka ketika Yesus mengungkapkan ini, sesungguhnya Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang menguatkan, pribadi yang menyinari, pribadi yang memelihara, pribadi yang memberikan hidup, pribadi yang memberikan bimbingan, dan pribadi yang membuat kita semakin menjadi produktif adanya. Maka sesungguhnya ketika kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-10, gambaran tentang Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Ini adalah bentuk satu perumpamaan yang Yesus ingin ceritakan, yang Yesus ingin sampaikan kepada para murid yang ada bersama-sama dengan dia. Ayat ini dipertegas bahwa teks ini adalah teks perumpamaan dalam ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Ketika Yesus mengungkapkan, menggambarkan tentang keberadaannya, mereka tidak mengerti. Maka ayat yang ke-7 dipertegaskan lagi. "Akulah pintu yang sesungguhnya." Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca dalam Yohanes pasal 10 ini, ada dua kata yang diulang-ulang berkali-kali, dan kata ini menjadi kata yang sangat penting untuk kita selidiki, penting untuk kita pahami apa yang sesungguhnya yang Yesus ingin maksudkan di sana. Yang pertama adalah Yesus katakan, "Akulah pintu dan aku adalah gembala." Kata pintu di sana itu diulang sebanyak 5 kali, secara menunjukkan hal yang penting, bahwa pencuri pasti tidak melewati pintu, tapi gembala pasti melewati pintu. Dan kalau gembala itu datang, para penjaga itu pasti membuka pintu. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu." Dan ayat 7 juga katakan, "Akulah pintu," yang sesungguhnya ingin mengungkapkan hal dan makna yang penting di balik semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua kata ini, "Aku adalah pintu" dan "Aku adalah gembala", saya rindu mengajak kita untuk coba menyelidiki lebih lagi apa yang sesungguhnya yang Yesus maksudkan dengan dua kata ini. Yang pertama, kita melihat ketika Yesus memperlihatkan dan menyatakan dirinya adalah pintu, ayat yang ke-7 memiliki satu pengertian. Yang pertama, kita mengerti bahwa ketika Yesus katakan, "Akulah pintu," ayat 7, dan dipertegas ayat yang ke-8, ayat 9, "Akulah pintu." Yesus ingin menyatakan, Yesus adalah satu-satunya akses atau jalur masuk para domba ke dalam kandang. Ketika Yesus katakan, "Akulah pintu," yang menunjukkan bahwa pribadinya adalah satu-satunya akses untuk bisa masuk dan berjumpa dengan para domba itu sendiri. Maka pernyataan Yesus ini ingin mempertegas di ayat yang ke-1, dikatakan bahwa siapa yang masuk tidak melalui pintu, dia adalah pencuri. Dan juga dikatakan di sana adalah yang memanjat tembok, dia adalah seorang perampok. Berarti menandakan adalah
ketika Yesus katakan aku adalah akses untuk masuk ke sana, dia adalah jalur yang resmi, yang sah adanya, yang menunjukkan bahwa secara struktur keberadaan dia adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke sana. Maka sesungguhnya ketika Yesus katakan akulah pintu, dia adalah akses yang satu-satunya, menunjukkan bahwa perjumpaan antara domba dengan gembala harus melalui pintu. Maka ketika Yesus katakan aku adalah pintu, yang menunjukkan adalah perjumpaan itu hanya dapat melalui Yesus. Perjumpaan antara gembala dan domba. Kalau Yesus katakan aku adalah gembalanya, maka pintu yang diungkapkan di sana adalah gambaran bahwa orang berjumpa dengan gembala harus melalui pintu itu sendiri. Dan kalau Yesus katakan aku adalah pintu, yang menunjukkan bahwa orang bisa datang dan keluar masuk hanya melalui dia dalam pengertian perjumpaan antara domba dengan sang pemilik melalui pintu, yang menyatakan bahwa orang percaya yang adalah domba itu sendiri, dia bisa berjumpa dengan Allah hanya melalui aksesnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Maka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka menyatakan bahwa jalan itu harus melalui pintu, tidak boleh tidak melalui. Ketika Yesus katakan bahwa aku adalah jalan, yang menyatakan bahwa untuk sampai bisa keluar hanya aksesnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika juga dalam gambaran aku adalah pintu, pintu yang dimaksud di sini bukan pintu rumah. Kalau pintu rumah itu biasanya banyak, tetapi yang bisa masukkan di sini adalah pintu kandang. Maka para murid memahami sekali pengertian yang Yesus ingin katakan di sana. Yang Yesus katakan di sana adalah pintu kandang, bukan pintu rumah. Pintu kandang ke dalam domba. Apa yang Yesus mau katakan di sana? Yesus ingin membawa mereka pada konteks tradisi budaya mereka. Bagi orang Timur Tengah, pada saat para gembala akan membawa domba-dombanya di padang dengan kondisi padang yang begitu luas, dan para gembala akan membuat yang namanya tempat penampungan, yang dalam pengertian disebut hester, itu dibuat tempat penampungan. Nah, tempat penampungan itu dibuat dengan kondisi yang tinggi, dengan tujuan supaya binatang buas tidak bisa loncat dan masuk ke dalam. Dan itu tertutup dengan baik, dan cenderung yang mereka gunakan adalah seperti goa, masuk dalam goa dan mereka ada di dalamnya, dan pintu itu hanya ada satu. Dan ketika Yesus mengungkapkan hal ini, para murid sangat tahu betul bahwa ternyata kandang itu pintunya hanya satu, nggak ada kandang itu pintunya dua. Oleh karena itulah maka Yesus katakan aku adalah pintu. Dalam pengertian kalau Yesus itu menjadi pintu, maka para domba masuk ke dalam kandang itu, posisi para domba itu pasti aman. Karena Yesus menjadi pintu yang tertutup, yang akan mensortir, yang akan menyeleksi siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang pintu di sini menunjukkan bahwa dia adalah tempat yang paling dalam pengertian dalam keamanan. Dia dipastikan bahwa dia tempat yang paling aman sekali untuk segala sesuatunya. Karena tidak sembarangan orang bisa masuk dan melewati pintu ini. Hanya domba dan pemiliknya saja. Di luar dari situ tidak ada yang bisa masuk. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa ketika Yesus mengatakan aku adalah pintu, memastikan kalau domba melewati jalur itu, maka domba itu pasti selamat. Kalau domba melewati jalur pintu itu, maka domba itu pasti akan aman. Maka ketika Yesus katakan aku adalah pintu, maka ketika domba melewati dia, domba itu akan selamat. Ketika Yesus katakan aku adalah pintu, maka ketika domba melewati itu, pasti domba itu akan aman adanya. Karena dia melewati jalur yang tepat, jalur yang resmi, jalur yang sah untuk akses mereka keluar dan masuk. Sehingga dengan demikian, maka kita dapat menyimpulkan bagian pertama ini
ketika Yesus katakan aku adalah pintu, karena Yesus ingin memastikan bahwa ketika domba keluar dari sana dan ketika domba masuk dari pintu itu, domba dalam pemantauan yang ada dan mereka adalah masuk ke dalam kepemilikan yang sah adanya. Yang kedua, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Dalam pengertian sekarang kita melihat, ketika Yesus mengungkapkan tentang keberadaannya sebagai gembala, Yesus ingin menunjukkan bahwa tugas dan jabatan pengembalaan adalah jabatan pemberian, jabatan yang diberikan, jabatan yang diserahkan, dan jabatan yang diberikan kepercayaan di sana. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang datang sebelum aku, mereka adalah pencuri. Yang dalam pengertian, kalau ada orang datang sebelum Yesus, maka dipastikan bahwa mereka adalah pencuri. Kenapa dikatakan begitu? Karena gembala dalam pengertian di sini adalah mereka yang dianugerahkan, yang diberikan jabatan secara resmi oleh sang pemilik itu sendiri, sang pemilik dari kawanan domba-domba itu. Maka sang pemilik menyerahkan jabatan pengembalaan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga dalam pengertian ketika Yesus adalah katakan gembala yang baik, menunjukkan bahwa dia orang yang layak dipercaya, dia orang yang pantas untuk diyakini, untuk bertanggung jawab terhadap para domba-domba itu sendiri. Kita melihat di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-8 dipertegas ulang. Ayat yang ke-1 dikatakan bahwa pencuri melompat tembok, bahkan tidak melalui pintu. Di ayat yang ke-8 dikatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendekatkan mereka. Karena apa? Karena mereka bukan gembala yang diutus oleh sang pemilik. Mereka bukan gembala yang ditetapkan oleh sang pemilik, tapi mereka menjalankan semuanya itu atas seperti yang dikatakan oleh kitab Yehezkiel. Ada gembala pemberi, gembala upahan yang tidak bertanggung jawab atas semuanya itu. Maka ketika Yesus katakan aku adalah gembala, menunjukkan bahwa jabatan itu resmi diberikan kepada dia dan dia diutus. Maka di ayat-ayat selanjutnya dikatakan seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Yang menyatakan bahwa sesungguhnya inilah nilai sesungguhnya yang ingin Yesus katakan kepada para murid tentang gembala yang baik. Yang kedua, kita melihat tentang pengertian gembala yang baik. Istilah gembala yang baik yang Yesus ingin tegaskan kepada para murid pada saat Yesus katakan akulah gembala yang baik. Pengertian baik di sana dalam bahasa Yunani dikatakan kalos, yang memiliki pengertian mulia yang dapat diteladani. Berarti adalah gembala baik adalah gembala yang mulia. Gembala baik adalah gembala yang dapat diteladani. Maka sangat pantas dan tepat ketika Yesus katakan, ikutilah teladanku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ini adalah satu kalimat yang menggugah para tokoh dan menggugah para tokoh-tokoh agama, mengungkapkan tidak ada seorang pun yang baik di muka bumi ini. Tetapi ketika Yesus katakan akulah gembala yang baik, yang menunjukkan aku yang mulia yang dapat diteladani, maka sangat pantas dan layak ketika dia katakan ikutilah teladanku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Yang menyatakan di luar Yesus orang tidak akan pernah mengalami ketenangan. Maka Mazmur 23 tadi dikatakan dia gembala yang baik, menuntun di jalan yang benar, bahkan menyegarkan jiwa. Dia menjadi yang mendorong kita, yang membawa jiwa kita, batin kita mengalami ketenangan oleh karena dosa diselesaikan. Itulah gembala yang baik.
Maka ketika Yesus katakan dia adalah gembala yang baik, yang mulia, yang dapat diteladani, karena dia adalah gembala yang dengan keteladanan yang sangat baik. Dia masuk dengan jalur yang tepat melalui pintu. Ayat yang dalam Yohanes pasal yang ke-10 yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa dia gembala yang mulia, yang dapat diteladani oleh karena dia mencari domba yang tersesat. Dia juga membalut domba yang sakit. Dia juga membalut luka-luka dari domba yang sakit. Dan dia juga menyembuhkan dari domba-domba yang sakit itu sendiri. Yang menunjukkan bahwa jabatan pengembalaan, ketika Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik, dia berdiri sebagai seorang juru rawat yang merawat dan yang membimbing dan yang menuntun para kawanan domba itu sendiri. Dan ketika Yesus katakan, aku gembala yang baik, yang menunjukkan ada hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu manis antara gembala dengan domba. Gembala mengerti mengenal domba-dombanya, dan domba mengenal suara sang gembala. Inilah dalam konteks gembala yang baik. Mereka saling mengenal, dan dikatakan dalam bacaan yang kita baca tadi, dikatakan kalau ada orang asing yang datang, ayat yang kelima, pastilah domba itu tidak mengenal suaranya. Kenapa tidak mengenal suaranya? Oleh karena orang asing tidak memiliki relasi yang baik dengan gembala itu sendiri. Maka relasi yang baik antara gembala dengan domba membawa mereka pada hubungan yang manis adanya, sehingga dituntun dan diarahkan dan dibawa untuk keluar. Dikatakan bahwa dia sebagai gembala yang baik, maka dia mengenal dan tahu nama domba-dombanya. Ayat yang ketiga dikatakan, dia mengenal dengan domba-dombanya dan memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Betapa sangat mulianya keteladanan figur seorang gembala yang Yesus ingin nyatakan itu. Dia sebagai gembala, tapi dia tahu domba-dombanya. Dia tidak hanya tahu dombanya, tapi dia mengenal dan menyebut nama mereka satu persatu. Ini penting bagi kita. Pentingnya adalah menandakan bahwa gembala betul-betul memiliki domba itu sendiri. Dan gembala betul-betul adalah gembala yang memiliki kepunyaan dari domba itu sendiri. Sehingga domba merasa aman, merasa tentram, oleh karena nama mereka dikenal oleh sang gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin memberikan satu aplikasi tentang mengenal nama-nama ini, adalah digambarkan kalau kita seorang guru yang mengajar murid-murid, mungkin ada sekitar 100 atau 50 murid, dan ternyata kita guru yang hafal betul nama mereka satu persatu. Kalau kita sudah hafal namanya, pasti kita juga sudah tahu karakternya seperti apa. Pasti kita juga sudah tahu temperamen anak itu seperti apa, kebiasaan anak itu seperti apa, perilaku anak itu di dalam kelas kita sudah tahu. Jadi kalau ada orang sebut, Bapak kenal dengan nama ini, oh saya kenal. Tidak hanya kenal bahwa dia orang yang cerdas, tapi juga kenal kenakalan dari anak-anak. Itu menandakan apa? Hubungan antara guru dan muridnya itu begitu dekat. Maka ketika Yesus katakan, aku adalah gembala dan mengenal nama domba-dombaku, dalam konteks relasi nanti, Kejadian pasal 1. Ketika dalam Kejadian pasal 1, maka tugas pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah memberi nama kepada setiap binatang yang ada. Ini adalah tugas yang pertama ini. Berarti ini adalah tugas yang sangat penting. Dan Yesus datang sebagai gembala dan dia kenal dengan domba-domba. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan boleh mengenal kita dengan nama kita masing-masing. Yang berikutnya adalah ketika kita melihat bagian yang ketiga. Pada saat Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, ungkapan dari Yesus menyatakan tentang gembala yang baik untuk menunjukkan dia bukan hanya sebagai figur yang mulia, dia bukan hanya sebagai pribadi yang bisa diteladani, tetapi gembala yang baik adalah gembala yang memberikan hidup, memberikan dirinya untuk sang domba itu sendiri. Dia adalah gembala yang memberikan diri
Maka murid-muridnya tahu betul, kalau dia gembala yang baik, dia akan mempertaruhkan hidupnya demi menjaga para domba-dombanya. Kalau dia gembala yang baik, maka dia akan bertarung dalam hidupnya untuk menjaga domba-dombanya, supaya jangan ada satu domba pun yang tersesat dan terhilang dan diterkam oleh binatang buas. Oleh karena itulah, maka ketika Yesus katakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat yang ke-11 dikatakan, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Kata memberikan nyawa di sini adalah dia menyerahkan hidupnya dengan sadar betul resiko dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Ketika Yesus katakan aku gembala yang baik, dia tahu betul konsekuensi dari tugas yang akan dia kerjakan. Konsekuensi dari tugas yang dia kerjakan adalah pertaruhkan nyawa untuk domba-dombanya, untuk keselamatan sang domba-dombanya. Maka dikatakan di bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-10 dikatakan aku memberikan mereka hidup dalam kelimpahan. Tidak hanya berbicara tentang hidup secara jasmani, tapi berbicara tentang hidup secara rohani. Karena kalimat hidup yang diungkapkan di sini adalah dalam pengertian zoe, hidup dalam keilahian, dalam pengertian bahwa orang yang dimana Yesus sebagai gembala, maka Yesus memberikan hidup, menjamin dan kepastian hidup bagi domba-dombanya itu adalah hidup yang kekal. Karena hidup secara umum, hidup secara jasmani sudah didapatkan oleh gembala-gembalanya, oleh domba-dombanya, maka sang gembala datang untuk memberikan hidup secara kekekalan, kepastian dan jaminan akan kekekalan bagi domba-dombanya ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, dengan satu tema gembala yang baik, diangkat berdasarkan teks Yohanes ini, kita ingin melihat proposisinya dalam konteks teologi. Dalam pemahaman teologinya, dari yang kita baca tentang gembala yang baik, yang pertama, ketika Yesus katakan akulah gembala yang baik, yang menunjukkan kepada pribadi dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus selalu katakan aku adalah, ego ini, aku adalah, yang menyatakan bahwa rasa keberadaan Yesus pada saat itu, dia adalah hakikat dari Allah itu sendiri, yang datang dan hadir di tengah-tengah para domba-domba itu untuk menunjukkan, aku menjamin segalanya. Oleh karena itulah maka kita lihat dalam pemahaman teologianya dalam bagian ini, yang pertama, Tuhan adalah pemelihara dan Tuhan adalah penjaga. Ketika Yesus katakan aku adalah gembala, yang menunjukkan bahwa hakikatnya adalah sebagai pribadi dari Allah yang diutus, maka dia menunjukkan bahwa dia sebagai pribadi yang memelihara, sebagai pribadi yang menjaga. Maka dalam pemahaman dalam kehidupan kita hari ini, yang menjaga kita, yang memelihara kita sampai hari ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dia tidak pernah meninggalkan kita, yang dia tidak pernah membiarkan kita, dan dia selalu hadir dalam seluruh hidup kita, dan dia selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kita memahami, mengerti tentang keberadaan ini. Karena ketika Yesus mengatakan gembala yang baik, untuk menunjukkan dia bertanggung jawab dalam pemeliharaan hidupnya, dia bertanggung jawab menjaga hidupnya, dia bertanggung jawab atas segala keberadaan dalam hidupnya. Dan keberadaan Tuhan sebagai pemelihara itu nyata sekali. Dia menuntun kita melalui pintu, dan dia juga membawa kita masuk lagi ke kandang melalui pintu yang jelas, pintu yang sama. Dan dia tahu bahwa hanya melalui itulah keselamatan itu terjadi di dalam hidup. Yang kedua,
kita mau melihat tentang pemahaman teologi dari gembala yang baik adalah menunjukkan Tuhan adalah Allah yang selalu memiliki relasi dengan kita. Ketika dia katakan gembala dan domba, berarti ada hubungan relasi yang begitu dekat. Hubungan relasi yang begitu manis ada di antara mereka. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa gembala memanggil dombanya dengan nama-namanya, menunjukkan bahwa relasi yang begitu dekat sekali. Maka Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang selalu membangun relasi. Allah yang kita kenal adalah Allah yang selalu berrelasi dengan umatnya, yang berrelasi dengan domba-dombanya, yang selalu dan terus menerus. Inilah hal yang penting bagi kita untuk melihat dalam relasi. Dalam konteks kita sekarang, Tuhan membangun relasinya melalui persekutuan bersama dengan orang yang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki persekutuan karena Allah kita adalah Allah yang suka dalam persekutuan, Allah yang suka membangun relasi, Allah yang cenderung membuat relasi dengan kita. Maka relasi Allah semakin jelas ketika dia mengutus Yesus sebagai gembala yang baik. Dia mengutus Yesus sebagai gembala untuk datang kepada domba-dombanya. Relasi itu semakin sempurna dengan dia menyerahkan nyawanya bagi kawan domba itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian ketika Yesus katakan bahwa dia gembala yang memberikan nyawanya untuk menyatakan relasinya dengan kita orang yang percaya, maka dampak dari semuanya, akibat dari semuanya, orang yang mengenal Yesus dan orang yang percaya Yesus haruslah orang yang tetap membangun relasi dengan Tuhan. Tidak hanya dia membangun relasinya dengan Tuhan, tapi dia juga dapat membangun relasi dengan sesama. Relasi ini penting sekali, menunjukkan hubungan Kristus dengan Bapa dan hubungan Kristus dengan umat. Dan yang ketiga kita lihat dalam pemahaman teologianya tentang gembala yang baik adalah dia menjamin kepastian akan keselamatan itu sendiri. Kenapa dia menjamin akan kepastian keselamatan? Ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padanya." Gembala yang baik memberikan kepastian akan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan di sini tidak hanya keselamatan hidup untuk hari ini. Maka dikatakan ayat yang ke-10, dikatakan di sana adalah supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka jaminan keselamatan yang Yesus ingin berikan kepada kita adalah keselamatan hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal dianugerahkan bagi kita. Maka dalam pemahaman teologi tentang gembala yang baik menunjukkan bahwa keselamatan telah diberikan Yesus bagi orang yang percaya. Maka orang yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita mau lihat sebagai refleksi dari bagian firman Tuhan yang kita lihat? Yang pertama yang kita ingin bangun refleksi kita adalah mari kita tetap dalam jalur persekutuan bersama dengan kita. Sebagaimana Allah mengenal kita dengan nama kita sendiri, maka hendaknya kita tetap memiliki persekutuan bersama dengan Allah Bapa dalam hidup. Persekutuan kita ini akan membawa kita untuk mengalami pertumbuhan dan karya Yesus Kristus yang agung dan mulia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Kebenaran dan firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami